والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Mutamiyah al-Ajrumiyah. Yang mana terakhir kita ambil, kita masih berada pada bab an-nawasib, bab seputar penasab-penasab fi'il mudhari'. Karena penasab-penasab ini termasuk kekhususan tanda fi'il mudhari'. Tidak masuk pada fi'il madhi dan tidak masuk pada fi'il amr. Oleh karena itu, fi'il mudhari' memiliki kekhususan tersendiri. Di antaranya kemasukan penasab dan kemasukan penjazm. Karena hukum asal fi'il mudhari' adalah apa? Adalah mu'rab marfu'un abadan. Sampai masuk padanya penasab, akhirnya menjadi nasab. Atau masuk padanya penjazm, akhirnya menjadi majzum. Na'am barakallahu fikum. Kemudian penasab secara globalnya terbagi menjadi dua. Allati tansib bi nafsiha wallati tansib bi an mutmaratan jawazan au wujuban. Yang menasabkan fi'il mudhari' itu terbagi menjadi dua, yang menasabkan dengan sendirinya. Kemudian yang menasabkan fi'il mudhari' dengan bantuan an mutmaratan, an yang disembunyikan. Baik penyembunyian tersebut secara boleh-boleh saja ataupun penyembunyian yang sifatnya wajib disembunyikan. Na'am barakallahu fikum. Secara globalnya, na'am barakallahu fikum, kalau cuma untuk menguasai secara global bisa dimurajaah ulang. Na'am, pada tulisan yang sudah kami kumpulkan itu barakallahu fikum. Nah, mungkin antum ada ya. Nanti kalau mau fotokopi bisa. Namanya itu menurut ana wallahu alam ya, ringkas tapi membahas khusus masalah jawazim wa nawasib saja. Khusus masalah jawazim wa nawasib. Jadi kalau untuk murajaah ya tinggal buka itu gitu aja. Paham ya? Bagaimana cara nakwil masdar sudah kami sebutkan juga. Contoh-contohnya takwil masdar sudah kami sebutkan juga. Yang jelas khusus bahas masalah al-jawazim wa nawasib. Al-kawakib fi bayanil jawazim wa nawasib. Naam, itu insyaallah secara ringkasnya hampir semua dari mutamimah, jurumiyah, mutamimah, qatrun nada, alfiyah bisa dikatakan kembalinya ke situ. Kembalinya ke situ barakallahu fikum. Naam. Namun tidak masalah kita baca di sini. Maksudnya kalau mau murajaah bisa pakai yang itu gitu loh. Kalau mau seluruhnya lengkap jawazim wa nawasib. Naam. Kita lihat di sini wasani wa huwa ma tudmaru an ba'dahu wujuban. Sittatun, ada 6. Yang disembunyikan an, maksudnya menasabkan dengan fi'il mudhari', menasabkan fi'il mudhari' dengan bantuan an yang disembunyikan secara wajib itu pada 6 tempat. Perhatikan. Pertama, perhatikan kai al-jarah kama taqaddam. Ingat-ingat ini. Arahnya kemana harus pahami. Kai al-jarah, kai yang dia itu adalah mengejarkan. Karena kai itu nanti ta'wil masdarnya majrur. Karena kai maknanya ta'lil. Ta'lil itu kan lam. Lamu ta'lil, lam ini huruf jar bukan? Nah, itu maksudnya kayak gitu, kai jarah. Sebagaimana sudah kita lewati. Kenapa? Karena kai, perhatikan baik-baik. Kai itu akan menasabkan fi'il mudhari' dengan sendirinya, perhatikan. Dengan syarat harus didahului oleh lamu ta'lil lafdhan atau takdiran. Berarti kalau enggak diniatkan sama sekali mansubnya ini bi an mutmaratan wujuban. Ini maksudnya. Arahnya ke sini, arahnya ke sana yang sudah kita lewati kemarin. Paham belum antum? Kemarin sudah kita lewati an, lan, idzan, kai. Ini yang menasabkan dengan sendirinya. Nah, kai ini disyaratkan harus didahului oleh apa? Lamu ta'lil. Ji'tu likai ata'allama, dalamnya enggak itu? Lafdzan. Au takdiran, ji'tu kai ata'allama, tapi atau menakdirkan, meniatkan dalam situ. Kalau enggak meniatkan, tidak lafdzan, tidak takdiran, berarti apa? Maksudnya dengan an mutmaratan wujuban. Ji'tu kai ata'allama. Ata'allama fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmaratan wujuban. Ba'da kai. Karena enggak meniatkan ada dalam di situ gitu loh. Kalau meniatkan berarti apa? Ya kembali ke awal mansubun bi kai itu. Paham soalnya ya? Untuk memahami ini. Nah, jadi kalau antum suatu ketika ngajarkan, sudah paham oh maksudnya apa sih kama taqaddam? Pembahasannya kita lewati itu masalah kai kembali syaratnya itu. Nah. Berikutnya lamul juhud. Berikutnya adalah lamul juhud. Lamul juhud ini bentuknya sama dengan lamul kai, ada lamul kai atau lamul jarah, lamul ta'lil, bentuknya aja sama, cuman
Untuk menandainya bagaimana? Ada tanda tersendiri, perhatikan. Jatuh setelah lamul juhud. Lam juhud itu lam yang maknanya mengingkari, lam nafi artinya sama. Lam yang fungsinya apa? Nah, menafikan. Nah, dari kata masdar jahada. Ya kan, bahwa itu sebutkan kan, wa huwa lughatan ingkaru ma ulim, mengingkari suatu perkara yang sudah diketahui. Paham ya? Nah, jadi jahadu haula jahadu fi asma'illah wa sifatih misalkan. Mereka mengingkari terhadap perkara yang sudah diketahui daripada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala misalkan. Paham maksudnya ya? Nah, jadi lamu juhud ini namanya juga lamu nafi, hampir sama. Cuma ma'rufnya lamu juhud. Tandanya dengan apa? Tandanya nanti sebelum kita lewati, makana masbuqatan bimakana aw lam yakun. Selama didahului lafaz makana atau lam yakun, perhatikan ya. Kalau sebelumnya ada makana atau lam yakun, kalau setelahnya lam, mesti lam juhud. Mesti lam juhud. Kita lihat ayatnya, nahwu wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Ada lam enggak itu? Ada lam enggak itu? Ada lam enggak? Naam. Sebelumnya ada makana, pastikan lam apa? Lam juhud. Atau ngomong lam ta'lil keliru di situ. Atau lamul amr khata' juga. Paham ya? Lam juhud tahunya dari mana? Didahului lafaz makana. Tandanya berarti ya? Atau lam yakun. Naam. Barakallahu fikum, misalkan lam yakunillahu liyu'adzibahum. Misalkan kalau seandainya lafaz yang lain maksudnya ya, bukan Al-Qur'an ya, misalkan lam yakunillahu liyu'adzibahum. Berarti apa? Lamnya juhud. Karena didahului oleh lam yakun. Paham belum? Tandanya itu tandanya. Pahami baik-baik ya? Na'am barakallahu fikum. Atau pakai contoh yang lain bisa, enggak harus lafaz ayat ini, enggak harus, cuman intinya makana lam yakun tuh upayakan ada walaupun lafaznya enggak persis tapi arahnya makana atau lam yakun itu loh ya. Karena penafian kan macam-macam. Nah. Misalkan lam yakun Muhammadun liyakdziba misalkan. Lam yakun Muhammadun liyakdziba. Contoh lain, makana Zaidun nam liyajlisa. Bisa enggak seperti ini? Bisa, ini tandanya ini makana atau lam yakun, makana atau lam yakun ini tandanya. Belum? Tandanya ini, berarti pastikan lamnya apa? Lam juhud. Lah terus takdirkannya bagaimana? Karena lam juhud ini ternyata memang semuanya, perhatikan baik-baik ya. Semuanya ini kan ada an yang disembunyikan. Otomatis kalau ada an sembunyikan itu bisa ditakwil ke masdar itu loh. Cuman an tersembunyi. Nah, nakwil masdarnya nanti majrur. Takwilnya majrur nanti. Nah, karena lamul juhud, lamu kai atau misalnya itu nanti maknanya taklil. Paham ya? Nah, maknanya ada makna semacam makna taklil itu. Paham ya? Nah, sehingga nanti nakdirkannya pakai apa? Pakai huruf jar. Takdirnya lam yakun Muhammadun. Sekarang Muhammadun ini isim yakun bukan? Naam. Zaidun isim yakun bukan? Butuh apa? Khabar. Khabarnya nakdirkannya yang tepat disebut para ulama, lam yakun Muhammadun muridan. Muridan. Artinya apa? Tidaklah Muhammad menginginkan untuk berdusta. Tidaklah Zaid menginginkan untuk duduk. Ya, paham ya? Ini belum ta'wil masdar. Ta'wil masdar itu lil kadibi takdirnya. Nah, lil kadibi. Majrur enggak? Majrur. Ana lil julusi. Paham belum ini? Nakdirkannya majrur itu kan nakdirkannya. Ta'wil masdar. Jadi antum ingat baik-baik ya. An itu walaupun disembunyikan masih bisa ta'wil masdar nanti. Ini kan nakdirnya lam yakun Muhammadun li'an yakdziba kalau ditampakkan. Tapi kan wajib disembunyikan. Paham belum? Wajib disembunyikan. Berarti nanti yakdziba fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmaratan wujuban ba'da lamul juhud. Apa caranya ya? Yajlisa fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmaratan wujuban ba'da lamil juhud. Paham belum? Nanti kalau ta'wil masdar terus apa ta'wilnya? Makana Zaidun muridan lil julus. Ngartikannya pun tepat juga. Tidaklah Zaid itu menginginkan untuk duduk. Ya enggak? Lam yakun Muhammadun yakdziba. Tidaklah Muhammad itu menginginkan untuk berdusta. Ya enggak? Muridan kan dari arada yuridu. Arada yuridu. Nah, muridanan itu.
Naam, muradan. Berarti kalau muradan berarti yang diinginkan itu. Yang muridan berarti yang menginginkan. Al-muradu bihadzal kalam, maksudnya al-muradu bihadzal kalam, yang diinginkan dengan ucapan ini, muridan berarti yang menginginkan. Paham belum? Kalau murad itu yang diinginkan, kalau murid berarti yang menginginkan. Takdirnya pas. Nakdirkan para ulama nahwu maksudnya seringnya nakdirkannya pakai lafaz muridan itu. Ini juga sama. Kalau kita takdirkan artinya sesuai, wa makana Allahu muridan li ta'dzibihim. 'Adzaba yu'adzibu ta'dziban. Perhatikan itu. 'Adzaba yu'adzibu ta'dziban, karena ta'wil masdarnya majrur. Ya kita ubah menjadi majrur. Wa ma kana Allahu muridan li ta'dzibihim. Paham belum? Paham belum antum? Nah, kalau Anas sudah paham ya, insyaallah antum juga menyusul. Kalau belum paham sekarang menyusul nanti. Yang jelas ini mudah sekali. Antum pertama kali perhatikan baik-baik. Ini sekarang kita masih bahas masalah apa? Yang dinasab dengan an mutmaratan. Berarti otomatis walaupun disembunyikan dia bisa takwil ke masdar. Karena an apa? An harfun nasbin wa masdarin istiqbalin. Ingat baik-baik itu. Sehingga nanti ketika takwil masdar kok bisa ya? Kok bisa? Enggak usah bingung. Karena masih ada an di situ disembunyikan. Cuman penyembunyiannya itu wajib. Ini aslinya kalau ditampakkan loh, kalau boleh ya. Kita tampakkan aja kalau boleh seperti ini aslinya. Li'an. Tapi kan nggak boleh, wajib disembunyikan an-nya itu. Tapi walaupun disembunyikan dia masih berpengaruh untuk takwil masdarnya. Paham? Sehingga nanti nakwilkannya majrur. Ini jangan lupa, karena lam yakun maka tetap butuh isim, butuh apa? Khabar. Khabarnya muridan nakdirkannya. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum ay wa ma kana Allahu muridan li ta'dzibihim. Paham belum ini? Paham insyaallah? Bismillah. Naam, jadi lam ini enggak usah bingung, ini lam ta'allil apa ya? Ingat, lam yakun atau makana sebelumnya, ingat ini. Tanda, lam yakun atau makana tanda ini. Tanda berarti pastikan lam yang jatuh setelahnya lamul juhud. Paham belum antum? Yang mana? Lam. Dengan lam, karena tetap dengan lam. Paham ya? Nam, tidaklah Muhammad menginginkan untuk berdusta, untuk lam kan? Ya enggak? Untuk taklil, lam. Apa maksudnya? Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Nah, terkannya seperti itu. Kalau enggak dengan lam ya keliru di sini. Dan seringnya memang seperti itu. Ini juga sama kan? Wa ma kana Allahu muridan li ta'dzibihim. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk mengadab mereka. Apa maksudnya? Na'am seperti itu. Intinya syahidnya itu kalau mau dibongkar ini kan belum bongkaran, ini masih utuh ini. Kalau dibongkar seperti ini. Paham ya? Bongkarannya kayak gini. Paham belum? Nah, dibongkar ini malah diuraikan itu loh. Apa sebenarnya rahasia di balik itu semuanya? Lam yakun ini kan butuh khabarnya sudah disebutkan. Liyak diba ini kan di dalamnya ada an, mana takwil masdarnya? Takwil masdarnya sudah disediakan. Paham ya? Tinggal ungkapkan aja. Yang jelas mudah insyaallah ya, mudah. Ingat-ingat baik-baik ya. Pertama kali mau takwil masdar tahu apa itu? Masdar. Kedua biar cocok sesuai marfu' mansub majrurnya, sesuaikan cek dulu kedudukannya sebagai apa di situ masdarnya. Sebagai fa'il atau maf'ul bih atau majrur, sehingga sudah tahu kedudukannya, nanti baru disesuaikan. Paham ya? Kalau ini kan dengan lam. Lam kan mengejarkan, bukan lam yang ini ya. Lam ta'lilnya mengejarkan. Sehingga takwil masdarnya juga majrur itu loh. Enggak boleh antum lam yakun Muhammadun kadiban, enggak bisa. Muridan kadiban, enggak bisa. Karena yang sesuai majrur. Paham belum? Seperti kemarin tuh, wa antasumu khairun lakum. Khairun khabar. Antasumu enggak mungkin antum nakdirkan mansub wala majrur karena khabar butuh mubtada. Mubtada harus marfu' sehingga nakdirkannya sauma. Sama yasumu sauman dari saumukum. Marfu'. Paham belum ini? Yuridullahu an yukhaffifa ankum. Yuridullahu sudah ada fi'il dan fa'il. Butuh apa? Maf'ulun bih. Maf'ul bih mansub enggak? Mansub, berarti takwil masdarnya mansub. Caranya gitu. Setelah pertama kali mengetahui masdar dulu. Masdar itu apa sih? Masdar itu isim mansub yang jatuh ketika dalam sharafan fi'il. Al-ismu al-mansub waqa'a salisan fi tasrifi al-fi'il. Ingat-ingat itu masdar ya. Setelah tahu masdar, kedudukannya sebagai apa ya? Gitu. Masdar sudah terpancing di sini, sudah ada di sini. Siapkan sudah. Kedudukannya sebagai apa ya? Sebagai maf'ul bih, berarti mansub nanti takdirnya. Kedudukannya sebagai apa ya? Sebagai mubtada, berarti marfu'. Udah jelas ini ya. Baru setelah itu diungkapkan gitu loh.
Seperti ini juga perlu kan seperti ini tadi. Nah, ini nanti bagaimana caranya? Caranya kita barakallahu fikum nadirkannya dengan lamul jarrah. Apa maksudnya ya? Nah, lamul ta'lil. Kita lihat di sini. Insyaallah enggak iskal, cara mengi'rabnya mudah ya, intinya seperti yang lainnya. Fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmaratan wujuban ba'da lamil juhud. Dah itu aja. Paham? Cuman kalau antum ditanya orang kan sudah tahu jawabannya. Mana isimnya, mana khabarnya? Mana khabarnya mahdzuf. Takdirnya muridan. Paham salah ya? Naam. Sekarang berikutnya kita ambil satu lagi. Ya dikit tapi paham enggak masalah nih, khawatirnya banyak-banyak antum enggak paham ya. Sebenarnya mudah ini sebenarnya cuman apa? Rumit aja, paham ya? Rumitnya itu karena kayak ada mutmar jawazan, wujuban itu, paham ya? Rumitnya aslinya mudah aslinya. Hafal sekali dah, berikutnya tinggal ngulang-ngulang. Tapi hafal dulu, paham ya? Hafal sekali itu hafal dulu, setelah itu ngulang-ngulang itu loh. Dan kalau sudah awal belum hafal ya susah. Paham ya? Jadi intinya yang paling antum masukkan, fokuskan apa? Yang menasabkan dengan sendirinya 4 dah. Dah hafal belum itu? An, lan, dan kai. Sisanya tinggal dicabangkan. Ada yang menasabkan dengan bantuan an mutmaratan jawazan, ada yang menasabkan dengan bantuan an mutmaratan wujuban. Yang jawazan ini. Yang wujuban ini. Sudah selesai. Paham belum? Tapi ingat, karena itu ada penyembunyian an di situ, berarti mafhumnya nanti setelahnya bisa ditakwil ke masdar. Bisa kemana-mana. Paham belum antum? Nah, seperti itu. Nah, Allah musta'an. Kita lihat. Wa hatta in kana al-fi'lu ba'daha mustaqbalan. Nah, sekarang hatta beri tempat yang kedua, yang apa? Yang ketiga di sini ya. Yang dengan apa? Setelahnya nanti ada an mutmaratan wujuban. Enggak ada hatta. Kita lihat. Tapi ingat, in kana al-fi'lu ba'daha mustaqbalan, apabila fi'il setelahnya adalah mustaqbal. Hatta ini apa sih? Harfu ghayatin wa ta'lilin. Bawah itu sebutkan ya, antum bisa cara i'rabnya seperti itu. Harfu ghayatin wa ta'lilin mabniyyun 'ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Kalau lamul juhud tadi bagaimana cara i'rabnya? Seperti biasanya. Nah, barakallahu fikum harfu masdarin. Paham ya? Wa harfu masdarin wa istiqbalin, juga bisa seperti itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Yang jelas. Naam, atau langsung dikatakan walamul juhud, itu langsung gitu aja. Harfun mabniyyun 'ala al-kasri la mahalla i'rab, itu juga bisa i'rab seperti itu. Paham ya? Nah, jadi lamul juhud, lamul juhud harfun mabniyyun 'ala al-kasri la mahalla min i'rab, itu juga bisa. Paham ya, langsung kan itu ya. Naam. Kita lihat hatta di sini, perhatikan baik-baik hatta. Lafadznya in kana al-fi'lu ba'daha mustaqbalan, apabila fi'il setelahnya menunjukkan mustaqbal yang akan datang. Ingat-ingat. Fi'il setelahnya menunjukkan waktu yang akan datang. Nahwu hatta yarji'a ilaina Musa. Ini mengenai keadaan umat Nabi Musa waktu itu, bangkang-bangkang umatnya sebagian mereka yang tidak beriman. Mereka mengatakan qalu lan nabraha 'alaihi 'akifina hatta yarji'a ilaina Musa. Kita akan senantiasa terus-menerus uquf, yaitu mengelilingi beribadah dengan ijl, yaitu patung anak sapi, sampai Nabi Musa kembali kepada kita. Kembalinya berarti waktu yang akan datang. Paham ya? Hatta yarji'a ilaina Musa, sampai Nabi Musa kembali kepada kita. Walaupun setelah kembali mereka tetap kayak gitu keberadaannya, tetap mengibadahi patung anak sapi itu. Paham ya? Naam. Allah musta'an. Kita lihat. Yarji'a fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmaratan wujuban ba'da hatta. Ba'da hatta. Nah, paham ya? Caranya gitu ya. Hatta harfu ghayatin wa ta'lilin. Paham belum? Berarti kira-kira bisa enggak diubah menjadi masdar nanti ke situ? Nah, bisa. Diubah menjadi masdar bisa. Nah, hatta tinggal apa huruf yang cocok, apa huruf ila. Huruf ila cocok kan? Nah, dhahabtu ilal masjidi. Ghayahan puncak, tujuan terakhir. Berarti apa? Hatta berarti nakdirnya nanti ila ruju'i ilaina atau ila ruju'i Musa, itu ila ruju'i Musa, sampai kembalinya Musa kepada kita. Paham ya? Nah, subhanallahi fikum seperti itu. Ila ruju'i Musa gitu. Takdirnya ila, karena hatta semakna dengan ila. Sampai artinya ya enggak? Nah, dhahabtu ilal masjid, aku pergi sampai ke masjid. Ya enggak? Nah, seperti itu, sehingga nakdirkannya pakai ila. Bawah itu mungkin sebutan juga. Takdir ila ruju'i Musa. Nah, takdir ila ruju'i Musa. Paham belum ini? Nah, insyaallah mudah nih ya. Jadi i'rabnya sebagaimana sudah kami sebutkan. Nah, barakallahu fikum wa hafizakumullah, seperti itu.
Naam. Paham belum ini? Ayo, Anda paham? Tambah satu lagi ya. Tambah satu lagi ya, Pak. Satu lagi. Au. Wa au. Au di sini ada dua makna. Perhatikan, au di sini memiliki dua makna. Nah, au yang maknanya ila sama au yang mana illa. Bedakan. Illa dari kecuali. Kalau ila ya tadi itu. Harfu ghayah tadi, paham ya? Jadi au yang maknanya illa sama au yang maknanya apa? Ila. Nah, itu nanti juga bisa sebagai jembatan. Setelahnya an mutmaratan wujuban. Kita lihat. Kaqaulihi la astahilanna sa'ba au udrikal muna faman qadatil amalu illa lisabiri. Perhatikan. La astahilanna sa'ba au udrikal muna faman qadatil amalu illa lisabiri. Dihafal ini ya, satu ini ya karena bagus sekali ini ya. Terus farkan ya. Namun ketika taklim ini ada yang menyetorkannya. La astahilanna sa'ba au udrikal muna faman qadatil amalu illa lisabiri. Artinya sungguh aku akan menganggap perkara yang sulit itu mudah sampai aku bisa meraih cita-citaku. Nah, keinginanku. Antum sekarang belajar nahwu ini kelihatannya sulit enggak? Sudah, anggap aja mudah. Sampai antum bisa nahwu, gitu loh. Paham ya? Ya semua pelajaran gitu. Nah, antum belajar faraid, masalah pembagian warisan, kelihatan sulit. Anggap aja mudah itu. Sampai antum bisa faraid, itu loh. Caranya gitu. Ini bagus sekali kan? La astahilanna sa'ba au saatnya nih. Au udrikal muna. Au ini maknanya ila. Ila an udrika. Ila an udrika gitu takdirnya. Bukan illa tapi ila itu ya. Ingat-ingat takdirnya berarti apa? Sungguh-sungguh aku akan menganggap perkara yang sulit itu mudah sampai aku bisa meraih cita-cita atau keinginan. Paham ya? Faman qadatil amalu illa sabiri, dan tidaklah akan tercapai angan-angan itu illa lisabiri kecuali bagi orang yang sabar. Benar enggak ini? Sabar, mau bisa sabar. Nah, barakallahu fikum, setahun 2 tahun belum ada apa-apanya, sabar. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, paling minim 5 tahun lah. Paham ya? Nah, paling minim itu ya. Allahu musta'an, la bas. Kita lihat di sini. Jadi syahidnya ini au, artinya ila. Jadi ini berarti takdirnya bagaimana? Ila an udrika. Nah, udrika fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmaratan wujuban ba'da au bi makna ila. Kayak gitu. Sekaligus sebutan makna biar enak. Udrika fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmaratan wujuban ba'da au bi makna ila. Paham belum? Ya seperti itu. Karena au memiliki dua makna ya. Kita paham itu tadi ya? Itu yang dihafal, yang itu saya patungnya itu aja ya. Yang berikutnya ini dibaca aja. Wa qauluhu wa kuntu idza ghamastu qanata qaumin kasartu qu'ubaha aw tastaqima. Nah, dan dahulu ketika aku berupaya untuk meluruskan, nah barakallahu fikum, meluruskan semacam busur panah lah. Nah, maksudnya itu panah itu busur panah yang melengkung itu ya. Itu kalau antum berupaya untuk meluruskan, nah itu iman nanti bisa lurus atau patah itu aja intinya. Nah, kita lihat ya. Kasartu qu'ubaha aw tastaqima. Aw illa itu maksudnya. Aw artinya illa di situ. Imma aku mematahkan tadi itu busurnya tadi atau akan lurus dia. Paham ya? Jadi takdirnya illa itu. Illa antastaqima. Contoh yang lain. La aqtulannal kafira au yuslima. Contoh yang lain ya biar tak paham ya. Nah, ini paham soalnya ini ya. La aqtulannal kafira au yuslima. Nah, yuslima fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmaratan wujuban ba'da au bi makna illa. Sungguh-sungguh aku akan membunuh orang kafir kecuali kalau dia mau masuk Islam. Illa an yuslima, maksudnya illa. Maknanya ini ya. An ini. Muslimah, kecuali kalau dia mau masuk Islam. Berarti pembunuhan terhenti kalau seandainya dia masuk Islam. Nah, kalau yang pertama tadi, seperti contoh lain yang maknanya ila tadi, la antadiranna zaidan aw yaji'a. La antadiranna. La antadiranna zaidan aw apa? Yaji'a. Nah, yaji'a di sini barakallahu fikum
Kita katakan fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmaratan wujuban ba'da au bi makna ila. Artinya ila. Artinya apa? Sungguh-sungguh aku akan menunggu Zaid sampai dia datang. Kalau dia sudah datang nunggu lagi enggak? Nunggu lagi enggak kira-kira? Kalau sudah datang? Enggak nunggu. Jadi penungguannya akan habis ketika apa? Akan habis ketika dia datang. Duf'atan wahidah. Jadi kalau yang ini apa? Nah, barakallahu fikum akan habis syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit. Penungguannya akan habis sedikit demi sedikit sampai dia datang. Kalau ini enggak, sekaligus. Nah, aku akan bunuh orang kafir. Sekaligus itu, kecuali dia mau masuk Islam. Berarti kalau dia enggak mau Islam, bunuh itu loh. Kalau ini kalau dia belum datang, ya tunggu terus. Sungguh aku akan menunggu Zaid sampai dia datang. Kalau belum datang, tunggu enggak? Kalau belum datang ditunggu enggak? Ditunggu sedikit demi sedikit, tunggu. Jadi ini yang penungguannya akan habis. Dobitnya itu apa? Nah, idza kana barakallahu fikum qabla au yang qadi syai'an fa syai'an. Apabila sebelum wawu ini akan habis sedikit demi sedikit, itu maknanya ila. Yang sebelum au apa sebelum au ini? Penungguan. Penungguan akan habis enggak? Akan habis enggak penungguan? Akan habis sedikit demi sedikit sampai datang. Kalau udah datang nunggu enggak? Ngapain nunggu udah datang enggak tunggu? Nah, ini lain. Kalau ini idza kana qabla au, apabila sebelum au yang qadi duf'atan wahidah. Apabila sebelum au ini habis sekaligus tanpa penungguan. Pembunuhan ini enggak akan nunggu-nunggu. Kalau dia mau Islam udah selamat, enggak bunuh gitu loh. Paham belum ini? Beda enggak sama yang atas? Ini artinya kecuali dia mau masuk Islam. Kalau mau Islam ya enggak ada pembunuhan. Kalau enggak mau masuk Islam baru dibunuh gitu loh. Beda dengan yang atas. Kalau yang atas ini penungguan ini terus sampai dia datang. Paham ya? Enggak ada istilahnya penungguan tunggu datang ditinggal enggak. Ini penungguan ini akan habis sedikit demi sedikit sampai dia datang. La antadiranna Zaidan aw yaji'a, sungguh aku akan menunggu Zaid sampai dia datang. Berarti kalau sudah datang enggak ada nunggu-nunggu lagi gitu loh. Kalau ini lain. Ini artinya sampai. Sungguh aku akan membunuh orang kafir kecuali dia mau masuk Islam. Berarti kalau dia tidak mau masuk Islam ditunggu enggak? Bunuh. Paham belum maksudnya? Ayo, nah, nanti ana ulangi sekali lagi ya, yang jelas ini untuk memudahkan dobitnya. Kalau yang maknanya ila itu apabila sebelum au akan habis sedikit demi sedikit. Adapun yang maknanya illa apabila yang sebelum au akan habis sekaligus. Nah, enggak ada penungguan wala syai'. Islam mau masuk Islam enggak? Mau, udah selamat. Enggak mau bunuh gitu loh. Apa maksudnya ya? Nah, insyaallah bisa diulang lagi. Yang jelas syahidnya di sini au memiliki dua makna, illa atau ila. Anda gambaran belum? Kalau anak sih insyaallah udah paham ya. Kalau antum ya nunggu aja. Nanti kalau paham alhamdulillah, enggak paham nyusul insyaallah. Nah, barakallahu fiik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.